Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudha Artanto, NPM 1823016. Yang pertama saya akan menjawab dari UAS. Hasil analisis makalah kelompok 6 yaitu berjudul pengertian latihan dan melatih serta tugas dan pelatih. Latihan dapat dirumuskan yaitu segala daya dan upaya untuk meningkatkan secara menyeluruh kondisi fisik dengan proses yang sistematis dan berulang-ulang. Dan latihan itu dilakukan secara bertahap. Tugas seorang pelatih itu mengajarkan bagaimana cara meningkatkan performa seorang atlet itu sendiri serta mendidik secara benar. Lalu nomor 2 adalah menurut dari sudut pandang pemanduan bakat yang ada di negara Indonesia, prestasi Indonesia agak memiriskan. Dengan adanya Olimpiade, hanya beberapa cabang yang dapat menghasilkan atau hasil yang cukup baik lah, dikatakan begitu. Antara lain itu cabang bulu tangkis. Sedangkan saat SEA Games kemarin, Indonesia hanya berdiri di posisi atau peringkat keempat saja. Betul saja olahraga di Indonesia ini sangat memprihatinkan dengan adanya kekisruhan atau segala kondisi yang bersangkutan dengan olahraga di Indonesia ini. Yang nomor 3, cara memotivasi seorang atlet antara lain adalah meyakinkan bahwa atlet itu bisa atau bisa bersaing saat melakukan olahraga. Lalu tugas memotivasi antara lain pelatih adalah melatih mental seorang atlet itu sendiri. Jangan semua bebankan pada seorang atlet, kamu harus menang, kamu harus bisa juara 1. Itu akan menambah beban dari seorang atlet itu sendiri. Justru seorang atlet saat bertanding harusnya seorang pelatih bilang, kamu bisa, kamu harus bisa bersaing, entah apa hasilnya kita harus terima. Yang penting kita adalah berusaha. Lalu yang keempat adalah untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi, yaitu perlu dilakukan seorang pelatih adalah fase segitiga yang terdiri dari pengembangan menyeluruh, latihan khusus, dan prestasi tinggi. Mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan mendapat prestasi yang tinggi itu bukanlah sangat mudah. Justru calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi akan mencapai di fase yang sangat menyulitkan. Entah itu akan didiri dari nol. Lalu yang kelima adalah yang dipakai adalah fase segitiga tadi, yaitu pengembangan menyeluruh, latihan khusus, dan prestasi tinggi. Pengembangan menyeluruh ini artinya adalah seorang atlet akan ditempatkan pada cabangnya masing-masing, dan tugas pelatih adalah apakah atlet itu cocok pada cabang itu. Kalau jika tidak, seorang atlet akan dipindahkan ke cabang yang lain yang mungkin menurut pelatih itu akan menghasilkan prestasi yang lebih menghasilkan. Lalu latihan khusus. Latihan khusus ini adalah bagaimana seorang pelatih mendidik calon atletnya dengan latihan yang benar secara bertahap dan akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan bagi atlet dan seorang pelatih. Yang di puncak adalah prestasi tinggi. Dari pengembangan menyeluruh, latihan khusus itulah tahap-tahapan untuk mencapai prestasi yang tinggi. Untuk mencapai prestasi yang tinggi tidaklah mudah karena butuh pengorbanan dan membutuhkan proses yang sangat keras, sehingga akan mendapatkan prestasi yang tinggi yang
cukup memungkinkan dan memuaskan. Cukup sekian jawaban UAS dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.